Yunus hidup di perut ikan 3 hari 3 malam. Terus dia bilang, begitu juga anak manusia. Anak manusia loh, bukan anak Tuhan. Dia kalau ngomong anak manusia, karena Maryam itu manusia. Makanya Yesus kalau ngomong anak manusia, dirinya itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Yang ngomong anak Tuhan kan Paulus. Ya, Paulus itu yang buat agama Kristen. Hari Jumat pekan lalu ada 2 ampunan dosa ini. Agama saya dulu ampunan dosanya Jumat kemarin, yang Jepaplang ini ada, dan proses penyaliban. Nah, kenapa saya keluar dan pindah masuk Islam? Di antaranya boleh saya sedikit cerita tentang Paskah ya. Jadi saya berangkat dari Injil Matius. Ya, Matius nama orangnya, bukan singkatan mati tak diurus. Di Matius pasal 12 ayat 39 sampai dengan 40. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam waktu itu, dan di dalam sana disebut dengan Yesus ya. Dulu Yesus Isa Al-Masih dulu. Sekarang sudah nggak ada Yesus Isa Al-Masih. Cari di Injil nggak ada. Semua sudah diganti Yesus Kristus. Kalau dulu Yesus Isa Al-Masih, dan saya masih punya Injil yang Yesus Isa Al-Masih. Itu yang mulai tahun 60-an. Nah, saya nggak punya bapak ibu, punyanya papa mama. Cila. Nah, papa mama itu kan orang-orang kuno. Jadi masih pegang yang lama, jadi saya simpan. Dulu Yesus Isa Al-Masih. Cuman karena dihantam oleh surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil budu rabbi wa rabbakum. Fa inna majusti bila faqad haram jannah. Karena dikatakan di dalam surat Al-Maidah 72 itu kafir. Orang mengatakan Isa Al-Masih anak Maryam itu anaknya Allah. Allah sementara waqala al-masihu, sementara Al-Masih sendiri berkata ya Bani Israel sembahlah Allah Robku dan Robmu. Maka siapa menyekutukan Allah diharamkan surga. Gak enak mereka diganti Yesus Kristus. Malah dengan diganti itu menurut saya orang Jawa Tengah nih, karena sekarang nulisnya Yesus Kristus anak kudus. Sampai anak mana? Ini anak Surabaya. Yesus Kristus anak kudus, jadi dari Jawa Tengah nih ya. Nah maka perubahan di sinilah terjadi, bagaimana mereka merubah kitab. Sampai di Yohanes pasal 12 ayat 39-40, ketika Nabi Isa didesak oleh orang-orang Romawi waktu itu, kaum Yahudi, mereka menanyakan, coba tunjukkan bukti bahwa kamu adalah seorang nabi, atau kamu yang memang benar-benar raja untuk kami, karena dia julukannya raja orang Yahudi. Makanya tulisannya di patung salib itu, kalau antum perhatikan ada tulisan INRI, itu INRI, itu dari bahasa Latin Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jadi Yesus orang Nazaret, raja orang Israel. Padahal mereka tidak mau menerima dia sebagai raja, makanya disalibkan itu. Sesungguhnya tidak disalibkan ya, sesungguhnya tidak disalibkan. Bisa dibaca di surat An-Nisa 157, tidak disalibkan. Nabi Isa. Nah, pada waktu ditanya, wahai Yesus, benar tak kamu itu utusan Allah? Sudah dikasih tanda, sudah nggak diberikan tanda lagi. Padahal sebelumnya Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sopa, menghidupkan orang mati, Bartolomeus, kemudian merubah tanah liat ditiup jadi burung, biiznillah ya, semua karena Allah. Dan Yesus benar-benar berdoa meminta. Jadi minta betul sama Allah untuk dijadikan seperti yang terjadi dalam mujizatnya. Nah ketika didesak, dia mengatakan sudah tidak ada lagi tanda karena kalian terlalu fasik. Tandanya cuma satu. Apa itu tandanya gitu? Seperti Yunus. Nah, jadi Nabi Isa mengatakan seperti Yunus. Yunus hidup di perut ikan 3 hari 3 malam. Terus dia bilang, begitu juga anak manusia. Anak manusia loh, bukan anak Tuhan. Dia kalau ngomong anak manusia, karena Maryam itu manusia. Makanya Yesus kalau ngomong anak manusia, dirinya itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Dia ngomong anak Tuhan kan Paulus. Ya, Paulus itu yang buat agama Kristen. Ya, bukan yang di Jalan di Noya, itu pabrik roti Paulus, beda. Ya. Nah, ketika dikatakan di sana
Sekali lagi ditanya lagi, mana tandanya? Dijawab 2 kali ya, tidak ada tanda buat kalian kecuali seperti Yunus. Yunus hidup di perut ikan paus 3 hari, begitu juga anak manusia hidup di perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan yang ketiga ketika dikejar lagi sampai sebelum proses penangkapan, ditanya lagi, berikan tanda buat kami. Dijawab lagi, tidak ada tanda bagi kalian kecuali seperti Yunus hidup di perut ikan paus 3 hari 3 malam. Begitu juga anak manusia hidup di perut bumi 3 hari 3 malam. Oke, ini yang bohong Nabi Isa, yang nulis Injil yang blebes ngawur, atau mereka melakukan kebohongan dan menutupi kebenaran. Mari kita ulas di siang hari ini, yang dimana kenapa ini saya sampaikan, ini cukup penting karena mereka mengatakan bahwa dosa manusia itu semua akan selamat kalau percaya sama Yesus. Pada ayat ini Lukas 24 ini ayat palsu. Ayat palsu itu, aku jalan kebenaran hidup, itu ayat palsu. Loh, kalau ditanya, loh kenapa palsu kok disimpan? Tidak apa-apa, biar tahu kalau itu palsu. Loh, kan aneh kan ya? Dan dogmanya kepada umat itu lucu. Kalau kita, dogma kita terbesar adalah tauhid. Kemudian Quran itu perintahnya awal apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh baca. Nah, kalau agama saya dulu dogmanya begini, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Nah, makanya mereka nggak baca sendiri, dibacakan pendetanya, gembalanya. Makanya bedanya Al-Quran sama Alkitab. Kalau Al-Quran itu pedoman hidup, kalau Alkitab itu pegangan hidup. Jadi cuma dipegang tok, nggak diapa-apain ya. Nah, di sini mujizat untuk memulihkan semua tidak lagi ditunjukkan, kecuali Yesus tadi mengatakan bahwa seperti Yunus. Nah, sekarang kita coba lihat di Taurat. Ini sekarang sambil dari Taurat. Tadi Injil Taurat. Di Yunus pasal 3 ayat 7. Ketika Yunus merasa enggan memenuhi perintah Tuhannya dan kalah dalam undian, maka dengan gagah berani dia diceburkan ke laut. Ini Yunus mulai pasal 1 ayat 1 sampai 12. Nah, dijadikan ia tumbal dan dicampakkannya ke dalam laut, kemudian diterang ikan. Nah, selanjutnya kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, pada waktu Nabi Yunus dilempar ke laut dalam keadaan hidup atau mati? Hidup. Kalau saya tanya orang-orang Muslim, dilemparkan kepada ikan tadi ke laut dalam keadaan hidup atau mati? Hah? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok diem semua? Halo? Nabi Yunus dilempar ke laut itu hidup atau mati? Hidup. Oke, berarti sama ya. Yahudi, Nasrani, Islam dilempar hidup sama. Oke, dilempar hidup sama. Kemudian ditelan ikan sesuai dengan Taurat ini. Yunus mulai pasal 1 mulai 7 sampai 12. Dan sama juga di surat Al-Anbiya surah 25, 86, 85, 86, 87, 88. Sama, persis sama. Diteruskan Paulus sampai dia berzikir, berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu di Al-Anbiya 87-nya. Sama, di sini juga dikatakan, maka di dalam perut ikan itu selama dia berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Berarti sama kan? Nah, sekarang saya tanya, pada waktu di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus hidup atau mati? Nah, hidup. Semua sepakat. Nasrani hidup, Yahudi hidup, Islam hidup. Kenapa hidup? Bisa berdoa. Soalnya kalau orang bisa berdoa pasti hidup. Kalau sudah mati nggak bisa berdoa. Tidak ada ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berarti hidup. Oke. 3 hari kemudian ikannya gelegean, ditokne buyur ya, keluar ya. Itu dalam keadaan mati atau hidup? Hidup, semua sama jawab hidup. Nah, sekarang kita kembalikan ke sabdanya Nabi Isa. Dia mengatakan bahwa seperti Yunus, anak manusia 3 hari 3 malam. Sekarang saya ambil kembali ke Injil di Matius pasal 12:34. Di hari Jumat saat penyaliban itu, kemudian keesokan harinya, mereka semua menduga. Jadi kalimatnya menduga, gak pasti ini penulisnya sing wedi atau karena kena spanduk
masjidnya dipasang spanduk, tidak boleh politik misalnya pada BKN waktu itu, sehingga menulisnya seperti ini, dia bingung juga nih. Maka pernyataan kebenaran ukuran ini bahwa mereka menduga Yesus masih ada di kuburan, menduga. Kemudian keesokan hari, berarti hari Ahad pagi, datanglah Maria Magdalena dan beberapa sahabat, kuburnya sudah tidak ada. Mestinya itu kalau Jumat malam dicari nggak ada, Sabtu didatangi diambil ada. Berarti kalau di perut ikan paus Nabi Yunus 3 hari 3 malam, berarti 24 jam kali 3, berarti 72 jam. Sedangkan kalau lihat ayat ini Matius 12:40, perselisihannya apa? Kalau dikatakan 3 hari 3 malam, mestinya 72 jam. Padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan. Berarti kan cuma 1 hari 1 malam. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sampean saat itu. Nah, disinilah tidak samanya. Ternyata benar Nabi Isa alaihissalam 3 hari 3 malam mereka disembunyikan oleh Allah. Nabi Isa disembunyikan, tidak ada yang bisa mencari. Sampai akhirnya sebelum diangkat turun, Nabi Isa berpesan, pesannya di dalam Injil yang aslinya itu, dia berpesan kepada para Hawariyun, pada sahabat, setelah aku akan datang Rasul berikutnya, Ahmad. Nah, kata Ahmad ini kalau di punya Barnabas masih tertulis, tapi di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah diganti Roh Kudus. Mereka ganti semua nih. Kenapa Injil Barnabas gak mau diterima? Karena Barnabas Muslim. Gak mungkin Vatikan menerima Injilnya orang Muslim. Gak mau dia. Jadi Barnabas itu Muslim. Makanya kenapa Injilnya gak mau diterima. Nah, sehingga kata yang Yesus mengatakan mengulang 3 hari 3 malam itu ternyata tidak sesuai. Nah, kalau misalnya mau dikembalikan 3 hari 3 malam dan ternyata di hari Sabtu pagi tadi diambil baru ada, berarti mestinya Yesus disalibkan hari Rabu. Ini kemungkinan yang terjadi. Cuman mereka tidak mau dino Rebu, nggak ngetop Rebu itu. Karena dari sejak Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah menciptakan hari itu dari Nabi Adam sampai Rasul Muhammad SAW. Hari raya itu cuma 3. Hari Jumat yang diulang tiap pekan, Idul Fitri dan Idul Adha diulang setiap tahun. Maka lek Rebu gak cocok deh, nggak dipaksakan di Jumat. Makanya namanya Jumat Agung. Jumat Agung itu Jumat Suci. Nah, disinilah mereka mengatakan bahwa di pagi-pagi buta itu hari Sabtu hari Sabtu malam ganti wedi ngono. Makanya yang benar yang mana? Maka untuk bangsa Yahudi ini sudah diperingatkan dalam surat Ulangan di pasal 21 ayat 23, nggak boleh menggantung mayat lebih daripada 1 hari 1 malam. Kemudian diturunkannya mayat Nabi Isa alaihissalam, dimandikan, dikafani. Jelas loh Pak. Suruh baca mereka, suruh baca. Yang punya saudara Nasrani suruh baca kitabnya ini. Ya, Yohanes pasal dikafani, dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Jadi Yesus Nabi Isa dikafani, padahal bukan Nabi Isa itu, bukan Nabi Isa. Itu Yudas yang dikafani. Ya, Nabi Isa. Terus di dalam Matius pasal 24 ketika disidang dia bilang begini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, ini kata Pontius Pilatus, itu gubernur. Kamu Yesus, karena mereka memaksa kamu disalib, kamu akan disalibkan. Jawab ini Yesus ini tadi. Sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah Bapa. Kalau misalnya nama antum siapa? Hah? Syukur atau Sukron? Syukur. Misalnya Mas Syukur ini di sidang. Mas Syukur sendiri di sidang terus ngomong, Syukur sesungguhnya sekarang ada di Jakarta. Paling ditutup orang hakim ngomong apa udah kiri orang Jakarta ya apa sih gitu. Tapi kalau yang ngomong itu saya, misalnya saya di sidang, mana Syukur? Terus saya jawab, sesungguhnya Syukur sudah naik kereta api ke Jakarta. Cocok yang mana? Cocok saya atau cocok Aki Syukuri sendiri di sini terus ditanya mana Syukur? Sesungguhnya Syukur sudah naik kereta. Ditutup, kowe ngarep kene kamu naik kereta kan gitu. Yang cocok yang mana? Berarti saya ngomong ditanya, mana Syukur? Saya jawab, Syukur sesungguhnya sudah naik kereta ke Jakarta.
Nah di ayat ini dari dulu saya paksakan ini, saya tanyakan, selalu saya dicegat dan dikatakan pertanyaan iblis. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Waktu dia, Isa, dia bilang, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Nah terus dia bengok-bengok lagi, Eli, Eli, lama sabachthani, gitu ya. Tuanku, tuanku, maksudnya tuan guru Isa. Kok aku mau tinggal, tak tulungi, tak ganteni aku mau tinggal gitu maksudnya. Terus kata mereka yang Nasrani, oh itu jeritan sebagai manusianya Tuhan yang menjadi manusia. Waduh, saya lama-lama rodok ngeluh nang kono tuh. Yang terakhir itu pertanyaan paling mentok, paling akhir di saya itu adalah begini ketika saya tanya. Sekarang gini aja lah, tolong dijawab jujur. Ini pertengkaran akhir sebelum saya meninggalkan Basilika Vatikan Roma. Tolong dijawab dengan jujur. Yesus itu lahir dari rahim siapa? Dijawab. Uskup Agung yang jawab waktu itu, Agustino Alonso. Uskup Agung Vatikan. Lahir dari rahim Maryam. Oke. Maryam anak siapa? Imron. Apakah pantas Allah itu mantunya Imron? Ngamuk itu. Gitu. Terus saya bilang, kalau dia sebagai menantu, lebih saya nggak ikut. Kenapa? Di mana-mana mantu sama morotua kalah. Apalagi kalau mantunya pakai 15 M. Madek mantep mangan melok morotua. Morotua murang-muring mantu minggat mulai. Mending nggak melok. Ya. Ini bahaya sekali. Udah gitu menikah lagi dia dengan Maria Magdalena. Anak siapa itu anak Yesaya? Apa pantas Allah ini besanan? Bahaya nanti Allah besanan sama manusia. Jangan-jangan jadi kongsi. Wong nggak besanannya kongsi, ya. Iso asing-asing masuk itu tanpa besanan itu ya. Dan yang besanan lebih parah kan ya. Nah, oleh karena saudara-saudaraku, maka disitulah terakhir sekali. Nah, sedangkan coba kita lihat bagaimana dengan penghapusan dosa atau pembersihan dosa seorang hamba. Yang katanya cukup percaya saja, hapus dosanya. Sekarang coba kita lihat kita di bulan Ramadan besok. Dari hadis Rasul Muhammad SAW, Rawahu Bukhari, nomor hadis 37, perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Coba lihat di agama kita ini yang betul-betul agama yang hak dari Allah datangnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ikhlas dan mengharap pahala Allah, baru Rasul katakan dosa-dosanya diampuni. Itu di bulan Ramadan. Dan kemudian di hadis Tirmizi nomor hadis 618, perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul juga mengatakan lagi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Ini semua Allah semua yang nggak ada yang nggak Allah, nggak aneh-aneh kayak yang dibuat Paulus yang inilah yang ya, coba. Apalagi di atas lagi dikatakan lagi di depan di hadis yang awal tentang Ramadan itu saya ambil dari An-Nasa'i nomor hadis 2079, perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Dan di bulan ini Allah wajibkan kalian berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah wa yu'laqu fi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin. Maka di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat dan setan dibelenggu. Ini hadisnya kias atau hak? Sahih ini. Setan benar-benar dibelenggu. Kalau setan nggak dibelenggu, nggak mampu kita melampaui bulan Ramadan. Ya akan mampu kita melampaui bulan Ramadan. Karena tipu daya dia luar biasa. Apalagi dia punya don di surat Al-Hijr surat 15 ayat ke-39. Ya. Qala Rabbi bima aqwatani, ya Allah karena aku kau hukumi sesat, dan dia sumpah ya. Wa minad dunya wa aqwanakum ajmain. Dia buat kemaksiatan di muka dunia yang indah dan dia sesatkan semuanya. Ini donnya iblis. Makanya kita dibantu oleh Allah di bulan Ramadan, dia dibelenggu. Coba lihat nanti warung-warung buka itu kedainya, kebernya. Banyak kaki tuh siang hari. Kaki anak-anak enggak, wis tuh lu kalau ketemu koncan lu gak poso, jawab lagi, iya kena kudu setan. Bilang gitu dia. Mohon maaf, saya bukan belani setan. Itu setan kalau ngomong, nek ngomong saya enak bro, jadi setan. Aku dibelenggu coba kambing hitam kan itu. Jadi di bulan Ramadan itu karakter kita sendiri itu nampak betul-betul ada di bulan Ramadan. Jadi kita yang sesungguhnya itu di bulan Ramadan itu. Jadi bukan karena setan. Jadi kalau kita sampai nggak puasa, tolong bukan kok saya belani setan, enggak. Ini bukan karena pada kita. Karena apa? Dalam puasa itu Allah katakan apa? Hadisnya saya ambil dari Muslim, nomor hadis 1945.
Kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Setiap amal kebaikan anak cucu Adam dijawab Allah. Itu 10 sampai 700. Qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman, ila saum. Ya, nih kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku. Yahdahu syahwat wa ta'amah min ajli shaim. Karena hamba yang puasa itu sabar menjaga hawa nafsu. Nah, ini dia. Wa ta'amahu min ajli shaim, dan dia tidak makan minum karena aku. Farhatani inda fitrahi wal farhatani inda liqa rabbih. Maka dua kebahagiaan yang diberikan orang berpuasa saat dia nanti berbuka dan saat dia bertemu dengan Allah Rabb. Nah, maka disinilah. Jadi kalau kita meleset di bulan Ramadan bukan karena setan, karena waktu ghalu fis sayatin, itu berarti karena kita tidak bisa mampu menjaga nafsu. Itu kalau nggak dibantu setan, waduh, bubar puasa kita. Sama dengan seperti di surat Al-Mulk surat 67 ayat 12. Innaladina yahsawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sama dengan ini. Maka orang-orang yang takut kepada Allah manakala dia sedang sendirian, yang Allah melihatnya dan dia tidak melihatnya, tapi dia yakin Allah mengetahuinya, itulah orang-orang yang diberi ampunan dan dijanjikan surga. Maka sama dengan kita ke puasa. Maka puasa ini ada ibadah yang tidak tertandingi di Ramadan adalah puasa. Kalau yang lain ditunjukkan, Pak. Baca Quran salah. Baca Quran salah itu satu huruf satu pahala. Baca salah itu. Geratul salah masih dikasih satu huruf satu pahala. Geratul tapi benar satu huruf dua pahala. Bagus sekali 10. Sangat bagus takminu malaikati sama. Didampingi malaikat. Luar biasa. Baca Quran. Jadi baca Quran salah satu huruf satu pahala. Geratul benar satu huruf dua pahala. Lancar 10. Min harfum satu huruf. Alif lam mim la harfum. Alif harfum, lam harfum, mim harfum. Jadi Rasul mengatakan tuh satu-satu. Itu 10. Kalau bagus sekali, Quran tartila, ditartilkan dengan bagus, ditampingi malaikat. Gak ada ruginya baca Quran. Bayangkan kalau Rasul misalnya mengatakan baca Quran satu huruf dosa 10 misalnya. Ada acara, Mas besok baca Quran. Gak berani dia, jangan saya tekor nanti. Salah 5:50. Sholat subuh baru berjamaah tadi pagi 27, kena dosa 50, tekor 23 ini saya nanti. Gak ada berani baca Quran. Maka baca Quran gak ada ruginya, silakan baca. Salah pun masih diberat, tapi jangan ngawur ya. Karena salah gak apa-apa, lam ya, dal, mim, sot, betik temen jadi malaikat ini. Ya bacalah dia dengan benar, meskipun salah itu masih dapat pahala. Maka Ramadan ini banyak amalan yang bisa menghancurkan dosa-dosa kita tuh. Makanya saya pindah agama itu kan di situ ya. Nggak seperti di agama saya aneh-aneh nih, salah kah? Nggak karuan lagi, tangganya keliru semua, harinya salah, nggak usah digugublas. Ibadah cuma sehari sekali, seminggu sekali, cuma keplok-keplok nyanyi kemarin, mana jamin surga, saya jamin nggak tuh tiblas ya. Makanya saya pindah. Nah, itu yang puasa seperti itu dia. Maka luar biasa, baca Quran dikasih tahu, semua dikasih tahu. Sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Kalau sendirian naik ketompo, ya? Nggak ketompo hilang gitu. Makanya sholat berjamaah itu penting. Infak sedekah juga ditunjukkan. Ketika 1 dinar ditukar menjadi sab'ah mi'atin, diganti 700. Banyak sekali. Haji umrah dijelaskan, al haji mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Ditunjukkan. Puasa nggak ada. Puasa Allah katakan illa saum fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah. Yahdahu syahwatahu wa ta'amah min ajli shaim. Karena hambaku yang puasa itu sabar dia terhadap nafsu syahwatnya, sabar tidak makan minum karenaku. Nah, makanya sabarnya ini loh yang sangat mahal itu ada di surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Maka puasa itu pahalanya tanpa batas, tidak tertandingi. Oleh karena itu jangan sampai nggak puasa di bulan Ramadan, kecuali ada halangan syar'i. Ini yang terpenting, jangan sampai nggak puasa. Karena puasa itu cuma 5 saja. Islam, kalau laki-laki ya, Islam laki-laki balik, sehat, tidak gila. Jadi kalau ada laporan, Pak fulan nggak puasa, oh iya, wong wedok, soalnya waktunya, laki kok Pak. Oh, syarat 1 masuk.
Oh masih kecil. Udah besar. Oh masuk syarat kedua. Bukan Islam. Islam masuk syarat ketiga. Sakit, sehat. Oh ya kurang siji. Oh gendeng berarti ya benar. Jadi kalau yang belakang-belakang sana yang tertutup hijab sana itu bisa nggak puasa Pak? Kalau ditanya nggak poso Pak, wayai bisa gitu. Saya ngarepimu nih apa coba? Nggak poso, wayai apa? Mau hijab di wayai gendengnya mau. Ya kita nggak ada. Nah oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki yang berkah, kita bertemu bulan Ramadan, bisa melaksanakan amaliyah soleh dan amal ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah soleh dan sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan kita menjadi amalan yang solihah, makbula, wa mutaqabbalah. Amin, Allahumma amin. 12:30 nanti istirahat antum habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.